Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Rahasia dan pemirsa Rahasia TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari ini di acara Ahlan wa Sahlan. Biasanya bersama Mas Krisna, berhubung beliau sedang sakit, saya gantikan dan kita doakan semoga Mas Krisna cepat sembuh, Ikhwan dan akhwat ya. Agak telat sedikit, mohon maaf. Ini hadir acara live Ahlan wa Sahlan. Dan saya Muhammad Fahri temani Khalid, Oni dan juga Jen akan menemani Anda di siang hari ini, Ikhwan Ahwat. Ikhwan Ahwat, banyak kasus asusila, tindak kekerasan dan kriminalitas dilakukan oleh pengonsumsi minuman keras atau miras atau minuman beralkohol ya. Yang umumnya generasi muda bahkan tergolong masih usia anak-anak. Mereka dapat dengan mudah memperoleh miras di lingkungannya. Peredaran miras yang kian mengganas disebabkan oleh aturan yang longgar. Indonesia perlu undang-undang anti miras untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari kehancuran. Ikhwan Ahwat, telah hadir di studio kami Bapak Yusuf M. Sahid dari kantor Berita Antara. Beliau akan membahas mengenai undang-undang minuman beralkohol. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, Mas Fahri. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tadi terjebak macet kayaknya. Ya, ini Jakarta kalau bukan macet. Bukan Jakarta. Apa ke Cibubur, wah parah sekali ya. Kita berharap ada aturan yang lebih jelas terhadap lalu lintas yang lebih longgar lah ya. Baik. Seperti di awal prolog awal Pak Yusuf mengenai nanti ada holakoh nasional ya, betul. Dari MUI mengenai peraturan pemerintah ya. Ya. Itu seperti apa, Pak Yusuf? Bisa jadi gini, saat ini Majelis Ulama akan melaksanakan halakah nasional. Temanya adalah menyongsong rancangan undang-undang minuman beralkohol yang di DPR cukup lama untuk didorong cepat jadi. Mudah-mudahan dengan adanya dorongan dari MUI itu, kemudian para anggota dewan, khususnya yang berafiliasi di Partai Islam, itu mereka tergerak untuk menyelesaikan paket yang sesungguhnya sudah lama berada di DPR, tapi belum disahkan gitu ya. Belum diparipurnakan dan masih berkutat dalam perdebatan yang pengertian dan pasal-pasal itu. Nah, kalau misalnya ada sesuatu dorongan dari Majelis Ulama, kemudian dari partai-partai yang berbasis Islam, itu mereka punya kesepakatan satu, kemudian juga pemerintah tentu sepakat dalam satu visi. Saya kira tidak ada salahnya pemerintah sekarang menghasilkan undang-undang larangan minum beralkohol ya. Meskipun kita mengerti akan ada perdebatan-perdebatan yang cukup menarik, tapi saya kira perdebatan bisa dikanalisasi dengan jalan yang terbaik. Saya kira itu. Tanggal berapa Pak nanti acara halakah nasional MUI itu akan dilaksanakan Kamis besok tanggal 12 Oktober, Oktober ini sampai Sabtu ya. Sampai Sabtu. Dan halakah itu akan dibuka langsung oleh Pak Kiai Haji Arif Amin, dan juga narasumber yang dihadirkan cukup punya kompetensi mereka, antara lain Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan, dan mereka sudah bersedia hadir. Kemudian juga ada dari Mabes Polri, kemudian Menkumham, dan juga dari Perdagangan, dari Menkumham, ada juga dari Komnas. Mengapa Komnas panggil seolah-olah kalau melarang itu bertentangan dengan hak asasi kan gitu. Jadi kita hadirkan juga di situ. Demikian. Di mana tempatnya, Pak? Tempatnya di Peninsula di Jakarta Barat ya. Jakarta Barat ya. Jakarta Barat. Nah, kita mengharapkan mungkin teman-teman yang terkait di itu, pers khususnya itu bisa meliput dari itu supaya ya ini adalah pekerjaan kita bersama untuk diwujudkan lah supaya umat Islam ada perlindungan terhadap minuman beralkohol itu yang menurut saya sudah cukup marak ya peredarannya, nggak terkontrol. Saya kira itu. Ini menurut Bapak kendala yang selama ini ada gitu untuk peraturan pemerintah ini? Jadi sekarang itu masalah pengaturan minuman beralkohol itu masih diatur Perda.
peraturan daerah. Nah, karena perda maka di masing-masing daerah tentu mempunyai peraturan berbeda. Jakarta, apa namanya, mungkin juga Bandung, Depok. Depok sendiri pun dia punya aturan tersendiri dan saya kira lebih bagus Depok ya karena mungkin juga karena basisnya para pemimpinnya itu berorganisasi partai Islam sehingga perda yang ada di situ gak cukup ketat melakukan penjualan-penjualan di muka umum atau tempat-tempat lain. Saya kira itu. Sementara tempat lain karena itu perda ya sesuaikan dengan masyarakat yang ada di situ. Misalnya kita sebut saja daerah wisata gitu. Apakah di Jogja, Bali dan lain-lain tentu mereka mempunyai aturan berbeda dibanding di di Depok atau juga di kota-kota lain. Karena sifat perda. Nah, dengan adanya RUU ini nanti semua perda itu tentu akan hilang, akan tunduk kepada undang-undang minuman beralkohol itu dan nanti tentu turunan dari undang-undang itu adalah peraturan pemerintah. Dan peraturan pemerintah itu tentu akan bisa mengatur daerah mana yang memang lebih longgar, lebih ketat dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu tujuan Majelis Ulama Indonesia untuk mendorong menggolkan undang-undang minuman beralkohol. Ya. Dan sampai saat ini kita belum punya. Belum punya ya. Belum ada. Tapi perda ini udah ada lama. Nah, perda udah ada. Cuma tiap daerah beda-beda peraturannya. Dan mungkin efektivitasnya mungkin. Oh iya, ya? efektivitasnya karena itu perda masing-masing jadi gelombangnya ya berbeda-beda. Jadi ada yang memang sangat terbuka, sangat bebas, sangat ketat. Tapi karena sistemnya perda, jadi bisa saja lalu lintas transportasi minuman beralkohol itu kan cukup longgar. Yeah. Jadi walaupun dilarang misalnya di Depok, di Jakarta longgar, lalu lintas saya gampang kan gitu. Jadi, tapi dengan adanya nanti undang-undang minum beralkohol sekarang yang sudah dibahas di DPR atau RUU Minol, itu nanti akan ada pengaturan itu semua sehingga tata kelola atau perdagangan dan produksi semuanya termasuk ini ada aturan semua. Dan itulah yang mesti harus diperjuangkan kita bersama. Berarti nanti goalnya RUU ini tentang minum ini mentiadakan semua minuman beralkohol atau gimana Pak? Kita berharap larangan ya karena sebagai umat Islam itu sebenarnya minuman beralkohol itu kan pasangannya judi dan mabuk kan lain-lain, itu dilarang. Tapi karena kita juga sadar bahwa kita ini di negara multikultur gitu ya. Multikultur yang berdasarkan Pancasila, tentu tidak elok juga kalau tidak memberi ruang kepada pihak lain untuk tidak memberikan kanal seperti itu. Namun demikian kita mayoritas yang beragama Islam itu harusnya juga mempunyai perlindungan dan kepastian terhadap umatnya. Agar apa? Agar tidak semua orang generasi terusnya terjebak ke dalam lingkaran minuman itu. Sekarang kita bertanya, apakah bahayanya orang mabuk karena minum alkohol dengan orang narkoba? Apa tidak sama? Narkoba kan begitu gencarnya, dilarang, dikejar, kan gitu. Sementara orang mabuk kan agak ringan lah gitu ya. Kan gitu. Orang sholatnya kalau mabuk kan sudah nggak boleh. Nggak diterima. Nggak diterima. Nah, kayak gitu. Ini yang jadi concern dan saya kira pasangan kalau nanti udah minuman beralkohol, mabuk ya yang lain-lain akan ikutan gitu. Nah inilah kita harus mendorong halakah nasional yang disponsori MUI itu untuk kita sukseskan supaya apa? Supaya ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada masyarakat atau umat yang mayoritas Muslim itu. Sebenarnya syarat untuk digaulkannya sebuah undang-undang itu seperti apa sih Pak? Mungkin ya, karena memang ada fakta kan banyak fakta nih berita-berita bahwa kejahatan memang dicetuskan oleh minuman beralkohol gitu. Udah ada faktanya banyak beritanya kan. Tapi kenapa susah sekali untuk menggolkan sebuah peraturan tentang ini? Iya, benar Mas Fakhri. Memang satu undang-undang itu akan mendapatkan bahasan yang cukup alot ya karena di
di DPR itu kan ada beberapa komisi, fraksi, dan nanti akan naik kalau terakhir paripurna. Nah, sebelum paripurna itu kan ada perdebatan yang luar biasa. Dan fraksi atau komisi tentu mempunyai afiliasi partai yang berbeda. Sebetulnya misalnya partai PKS yang ada di DPR tentu mendukung. Tapi apakah partai lain misalnya, ya kita ambil contoh PDI dengan larangannya apa mendukung? Mungkin dia mendukung tapi bukan larangan misalnya, tapi pengaturan kira gitu. Satu contoh. Masuk ke partai lain kan gitu. Bagaimana cara pengaturannya? Apakah lebih ketat, lebih ringan, lebih longgar kan itu? Nah, ini kan perdebatan masing-masing mempunyai apa namanya, di belakang pikiran, di belakang itu mempunyai agenda tersendiri untuk kepentingan umat yang lebih luas, untuk kepentingan ekonomi, untuk bisnis. Jadi alotnya itu adalah karena motifnya itu banyak. Iya. Tentu ada yang lain tidak bisa lepas dari motif ekonomi. Karena memang kita juga tahu bahwa cukai dari alkohol itu juga kalau dikatakan besar ya besar, kecil. Kalau tidak salah seluruh cukai di APBN kita 2017 itu hampir 47 triliun ya. 47 triliun, kemudian yang dari minuman saya hampir sekitar mungkin sampai 67 triliun. Kira-kira begitu. Itu kan memang itu pemasukan lah ya. Tapi apakah itu akan dilegalkan sehingga semua tidak perlu ada undang-undang atau hanya karena itu kemudian kita akan menafikan itu, saya kira juga tidak elok, kira-kira begitu. Cukai di tembakau juga lebih besar kan. Betul. Gitu kan. Tapi kalau tembakau kita terus dikejar-kejar, sementara kalau mineralnya dibiarkan. Nah, ini kan ada sesuatu yang ya menurut saya menarik, tapi intinya adalah ini bagi umat Islam harus mendapatkan perlindungan dan kepastian. Perlindungan apa? Perlindungan artinya ya dengan undang-undang itu melindungi kepastian bahwa orang yang mengedarkan, orang yang produksi, orang yang di luar dari aturan ya harus ditindak. Jadi pastinya itu. Baik. Gitu Mas Fari. Baik, gimana Pak? Kita masih bersama-sama di acara Ahlan wa Sahlan. Kita hadirkan Bapak Yusuf M. Sahid, beliau dari kantor Berita Antara, menyampaikan sosialisasi tentang nanti ada acara, nanti ada Halakoh Nasional MUI yang akan digelar di mana Pak? Peninsula Hotel Peninsula Jakarta ya, tanggal 12 Oktober, hari Kamis ya. Sampai Sabtu. Oke, dan Iwan Ahwat nanti yang ingin bergabung juga Anda bisa kirimkan SMS Anda di 0811119920 ataupun di 0218451512. Juga Anda bisa menghubungi nanti ngobrol-ngobrol bersama Pak Yusuf ya. Nanti nomor teleponnya saya bacakan kembali, ini 0818 851487. 0818 851487. Bentuk dukungan kita sebagai orang Islam seperti apa Pak? Nanti mendukung datang ke sana atau gimana Pak? Oh iya, enggak, karena ini pesertanya adalah terbatas ya. Di kalangan nasional itu kan hampir kayak ya kayak seminar atau kayak apa gitu. Memang kan dihadiri sekitar 170-an orang lah dari berbagai daerah atau ormas-ormas Islam atau teman-teman dari MUI daerah juga gitu. Nah, bentuk dukungan dari umat Islam ya memberikan satu support atau dorongan dari berbagai ide atau komentar atau apa itu kan tentu akan memberikan semacam pelatuk pancingan para anggota dewan yang sekarang sedang membahas itu. Kan konon kabarnya sekarang itu yang sedang intent untuk melakukan pembahasan dan setuju terhadap larangan itu baru 3 fraksi, yaitu adalah dari P3, dari PAN dan dari PKS gitu. Nah, selebihnya memang setuju, tapi banyak perubahan-perubahan yang harus dilakukan di dalam draft pasal-pasal itu, kira-kira gitu. Sehingga itulah alatnya dalam pembahasan RUU. Banyak hal yang harus dibahas secara matang gitu Pak ya. Baik, kami kembali setelah jeda nasi berikut ini.